Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feni Iranoviastuti dari kelas 19A2, Prodi Rekam Medis Informasi Kesehatan, Universitas Duta Bangsa Surakarta. Di sini saya akan mengulas sedikit materi tentang retardasi mental. Retardasi mental adalah ketidakmampuan yang ditandai dengan fungsi intelektual di bawah rata-rata dan rendahnya kemampuan untuk menyesuaikan diri. Ketidakmampuan sendiri meliputi yang pertama konseptual, contohnya membaca dan menulis. Yang kedua sosial, kepercayaan diri dan sikap tanggung jawab. Yang ketiga praktis, contohnya makan dan minum. Yang keempat menyesuaikan diri, contohnya sosialisasi. Penyebabnya retardasi mental yaitu terjadi karena otak tidak berkembang secara optimal dengan latar belakang. Yang pertama, adanya masalah dalam kandungan, kekurangan gizi, ketergantungan alkohol, obat, penyakit infeksi tertentu, dan penyakit kelamin. Yang kedua, faktor keturunan, kesalahan jumlah kromosom pada sindrom Down. Yang ketiga, sebab fisik lain, bahan kontrasepsi, usaha melakukan abortus. Retardasi mental mempengaruhi perkembangan anak dalam berbagai bentuk. Yang pertama, aspek fisik, misalnya dalam kemampuan anak untuk duduk dan berjalan. Yang kedua, aspek perawatan diri sendiri, misalnya kemampuan untuk makan sendiri, mandi sendiri, alat yang digunakan yang ada di rumah. Yang ketiga, aspek komunikasi seperti berbicara dan berbahasa. Aspek sosial seperti bersosialisasi dan bermain dengan anak lain. Yang kelima, aspek mental emosional seperti depresi dan kecemasan. Tanda-tandanya, yang pertama, adanya keterlambatan dalam tahapan perkembangan. Yang kedua, adanya kesulitan dalam belajar dan kesulitan dalam bersosialisasi. Yang ketiga, tidak mampu memahami melaksanakan instruksi. Yang keempat, adanya perilaku seksual yang tidak sesuai. Yang kelima, adanya kesulitan dalam melakukan kegiatan sehari-hari orang dewasa. Yang keenam, adanya kesulitan dalam adaptasi sosial. Yang ketujuh, retardasi mental sedang dan berat pada umumnya dapat dideteksi pada anak yang berusia di bawah 2 tahun. Retardasi mental ringan, yang pertama, mulai tampak gejala pada usia sekolah dasar. Misalnya, sering tidak naik kelas. 80% dari anak dengan retardasi mental termasuk dalam golongan ini. Retardasi mental sedang sudah tampak sejak anak masih kecil dengan adanya keterlambatan dalam perkembangan. Yang kedua, anak hanya mampu dilatih untuk merawat dirinya sendiri. Yang ketiga, pada umumnya tidak mampu menyelesaikan pendidikan dasarnya. Retardasi mental berat dan sangat berat. Yang pertama, sudah tampak sejak anak lahir, yaitu perkembangan motorik yang buruk dan kemampuan bicara yang sangat minim. Yang kedua, hanya mampu untuk dilatih belajar dan bicara dan keterampilan untuk pemeliharaan tubuh dasar. Yang ketiga, angka kejadian 8% dalam seluruh retardasi mental. Tata laksana atau pengobatan terapi. Yang pertama, berikan informasi mengenai retardasi mental dan tampaknya kepada orang tua atau pengasuhnya. Yang kedua, tidak ada pengobatan khusus. Obat-obatan hanya diberikan jika retardasi disertai dengan gangguan fisik atau mental lainnya. Yang ketiga, program pelatihan khusus yang intensif berupa pelatihan keterampilan hidup yang mendasar. Yang keempat, program pendidikan luar biasa. Yang terakhir, konsultasi dengan profesional di bidang kesehatan jiwa lainnya bila diperlukan. Sekian saya mengulas materi tentang retardasi mental. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.